Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada video saya yang ke-33. Kali ini saya akan membahas tentang mensyukuri musibah. Kenapa harus kita syukuri? Nanti kita bahas, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung mulai saja. Mensyukuri musibah. Ini ayat yang saya jadikan acuan, surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kalian membenci atau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Menurut ayat di atas, ukuran baik dan buruknya sesuatu bukan perasaan kita, bukan selera kita, bukan pendapat kita. Berarti bila kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, boleh jadi itu baik untuk kita, untuk kebaikan kita itu, ya. Yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui atau mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan atau tidak menyenangkan kita adalah mencari tahu tentang kebaikan bagi diri kita yang terkandung di dalamnya. Di dalam sesuatu yang tidak kita harapkan atau yang tidak menyenangkan tadi itu, ada kebaikan di dalam. Acuan yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan 7 lapis langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang terdapat ayat-ayat bagi ulil albab, yaitu orang-orang yang zikrullah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan penciptaan 7 lapis langit dan bumi. Mereka sampai pada kesadaran, wahai Rabb kami, tiada engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, maha suci engkau. Lindungilah kami dari siksa neraka. Saya menerjemahkan pakai 7 lapis karena jamaknya samawat. Langit itu 7 lapis menurut hadis tentang Mi'raj, ya. Nabi naik dari langit pertama sampai langit ke-7. Kemudian ulil albab tidak saya terjemahkan. Ada yang mengatakan menggunakan akal. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, beda antara akal dengan akal. Kemudian zikrullah juga tidak saya jelaskan, ya, tidak ada sendiri. Dan Rob juga tidak saya terjemahkan, karena Rob dan ilah itu dua hal yang berbeda, sudah saya jelaskan pada video saya jauh sebelum ini.
Di ayat 190 Allah memberitahukan bahwa yang bisa membaca ayat-ayat Allah pada wawasan ruang dan waktu hanyalah ulil albab. Saya menggunakan istilah wawasan ruang dan waktu karena pertukaran penciptaan langit dan bumi itu wawasan ruang, pertukaran malam dan siang itu wawasan waktu. Jadi ayat-ayat yang terdapat dalam wawasan ruang dan waktu itu yang bisa baca hanya ulil albab. Itu ayat-ayat kauniyah, gitu. Fenomena-fenomena ya. Ciri ulil albab ya, disebutkan dalam ayat 191 adalah senantiasa zikrullah dan berpikir. Hanya merekalah yang bisa menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa dan realita yang sia-sia. Demikian juga hanya dengan musibah-musibah yang menimpa mereka. Jadi kalau ulil albab itu kena musibah, dia tahu ini tidak sia-sia. Tentang zikrullah ini sudah saya jelaskan dalam video saya yang ke-30. Makanya tidak saya terjemahkan lagi. Yang jelas zikrullah itu bukan mengingat Allah. Yang jelas. Musibah adalah segala kejadian yang tidak menyenangkan hati seorang mukmin. Pengertian tentang musibah ini saya dapatkan dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun yang lalu. Tapi saya lupa di mana saya membacanya. Tapi hadisnya ada itu. Ini hadis-hadis tentang musibah. Banyak, 9. Sama Muslim. Saya tidak baca Arabnya, langsung terjemahnya saja. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amash, dari Ibrahim dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa tertusuk duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus dosa-dosanya. Hadis yang kedua, Bukhari, dari Atta bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan seorang mukmin seperti dahan di suatu pohon yang dapat bengkok ketika tertiup angin, dan apabila tertimpa musibah dia akan tetap tegak lurus. Sedangkan permisalan orang fajir ibarat tanaman padi yang senantiasa tegak sehingga Allah akan merobohkannya kapan saja dia akan mati. Yang ketiga, Bukhari lagi, dari Al-Haris bin Suaid dari Abdullah radhiyallahu anhu, saya pernah menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit. Sepertinya beliau sedang merasakan sakit. Kataku selanjutnya, sepertinya Anda sedang merasakan rasa sakit yang amat berat. Oleh karena itulah Anda mendapatkan imbalan 2 kali lipat. Jawab beliau, benar. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Hadis ke-6 dari Muslim, dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika turun ayat Al-Quran yang berbunyi, man ya'mal su'an yujzabihi, barang siapa berbuat kejelekan niscaya akan dibalas dengan kejelekan. Surat An-Nisa 123. Maka kaum muslimin pun merasa prihatin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berlebihan, tempuhlah kejujuran dan perbaikilah dirimu. Sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim
itu adalah sebagai penghapus dosa. Termasuk pula jika dia terantuk batu ataupun tertusuk duri. Hadis yang kelima, dari Sa'id dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, angin senantiasa menerpanya, dan orang mukmin itu akan senantiasa tertimpa musibah. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon padi, tidaklah ia bergerak hingga diketam. Diketam itu maksudnya dipotong ya, panen ya. Berikutnya dari Malik, telah menceritakan kepadaku Malik dari Muhammad bin Abdullah bin Abu Sa'ah. Ia berkata, aku mendengar Abu Hubab Sa'id bin Yasar berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka dia memberinya musibah. Hadis yang ketujuh dari Muslim lagi. Dari Abdurrahman bin Abu Layla dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perilaku orang mukmin mengagumkan. Sesungguhnya semua perilakunya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis yang ke-8 dari Abu Daud. Telah menceritakan kepada kami Hamad, telah mengabarkan kepada kami Sabit dari Ibnu Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaklah ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma innaka ahtasibu musibati wa ajirni fiha wa abdil li biha khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Wahai Allah, di sisimulah perhitunganku pada musibahku, dan berilah aku imbalan padanya, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Yang 9, Fari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah taun. Lalu beliau mengabarkan aku bahwa taun itu penyakit sampar, pes, lepra atau penyakit menular lainnya adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah menjadikan itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Dan tidak seorang pun yang menderita taun lalu bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan memperhitungkan dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah, melainkan karena Allah telah mentakdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan imbalan seperti imbalan orang yang mati syahid. Ringkasan hadis-hadis yang tadi. 1. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus dosa-dosanya. Jadi sakit yang sedikit pun
itu untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Yang kedua, permisalan seorang mukmin seperti dahan satu pohon yang bengkok ketika tertimpa angin. Dan apabila tertimpa musibah, dia akan tetap tegak lurus. Maksudnya itu, kena musibah, goyang sedikit, balik lagi. Karena sabarnya tadi itu ya. Sedangkan permisalan orang fajir ibarat tanaman padi yang senantiasa tegak, sehingga Allah akan merobohkannya kapan saja dia kehendaki. Jadi orang fajir itu kelihatannya koker gitu, begitu kena musibah oleng langsung. Yang ketiga, bila seorang muslim yang tertimpa musibah, maka Allah menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunan. Jadi musibah itu untuk membersihkan dosa. Kalau di yang pertama tadi mengangkat derajat dan membersihkan dosa, yang ini membersihkan dosa. 4. Setiap musibah yang menimpa seorang muslim adalah sebagai penghapus dosa, termasuk pula jika terjatuh batu ataupun terjatuh duri. Yang kalau kesandung, sakit, bisa dihapus kalau kita terima. Kalau kita ngeluh ya enggak. Perumpamaan orang mukmin seperti tanaman. Angin senantiasa menerpanya, dan orang mukmin itu akan senantiasa tertimpa musibah. Yang keenam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka dia akan memberinya musibah. Nah, 5 dan 6 ini yang harus kita sadari, bahwa seorang mukmin itu senantiasa tertimpa musibah. Musibah apa? Adalah kejadian yang tidak menyenangkan. Itu musibah. Apapun itu. Lalu boleh jadi musibah yang Allah berikan itu untuk kebaikan. Artinya pendahuluan ya. Pendahuluan dari kebaikan yang akan Allah berikan gitu. Tidak ada ruginya gitu. Yang ketujuh, berlaku orang mukmin mengagumkan, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain seorang mukmin. Bila mendapat kesenangan ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. 8. Doa bila mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma innaka ahtasibu musibati fa'ajirni biha wa abdilli biha khairan. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Wahai Allah, di sisimulah perhitunganku pada musibahku, dan berilah aku imbalan padanya, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Hafal-hafal nih doanya nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma innaka ahtasibu musibati fa'ajirni fiha wa abdil li biha khairan minha. Yang ke-9, tidak ada seorang pun yang menderita taun lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan memperhitungkan dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkannya kepadanya, maka dia mendapat imbalan seperti imbalan orang yang mati syahid. Yang perlu adalah menyadari tidak akan kena musibah itu kecuali Allah sudah tentukan. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dengan kesadaran ini, imbalannya itu imbalan orang mati syahid. Kan keren itu imbalannya. Kenapa kita harus mensyukuri musibah? Ada beberapa sebab. Ini menurut pendapat saya. Berdasarkan dalil-dalil tadi, dan beberapa dalil Quran yang tidak saya canggih. Sesuatu yang kita benci atau tidak kita sukai boleh jadi baik bagi kita. Allah yang Maha Tahu, kita tidak tahu apa-apa.
Ini alasan pertama. Karena ada kebaikan yang tersembunyi di sana. Jadi kita harus syukuri itu musibah. Yang kedua, musibah yang kita alami dan kita ridho serta sabar menerimanya pasti menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah dan mata manusia. Jadi musibah itu untuk membersihkan dosa dan mengangkat derajat. Kita syukuri. Yang ketiga, musibah bisa juga menjadi pertanda bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Hadisnya tadi gitu kan. Kalau Allah menginginkan kebaikan, maka dia beri musibah. Jadi boleh jadi musibah ini nanti akan ada kebaikan. Yang keempat, dengan mendapat musibah, berarti Allah memberikan kita kesempatan untuk latihan bersabar dan bersangka baik kepada Allah. Yang susah kan dua ini nih. Ya, kalau lagi bagus-bagus saja ya sabar ya. Kalau Allah kasih yang bagus-bagus sangka baik. Tapi Allah kasih musibah, ini peluang untuk latihan. Kelima, Allah menimpakan musibah kepada kita pasti punya maksud tertentu, pasti tidak sia-sia. Dalam musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan untuk kita. Jadi, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk melatih diri. Sekali lagi, untuk melatih diri, mencari kebaikan dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini bukan pekerjaan ringan. Dan kalau bisa begini, ini bukan prestasi sembarangan. Dalam hal yang tidak menyenangkan, kita tahu ada kebaikan. Ini kelas tinggi ini. Dengan adanya musibah-musibah, kita semakin kuat dan semakin pandai bersyukur. Musibah kita kecelakaan sehingga tidak bisa bangun, kita mensyukuri ketika kita sehat dulu. Saat mendapat musibah adalah saat terbaik untuk membentuk diri menjadi ulil albab. Zikrullah, berpikir, zikrullah, berpikir. Zikrullah itu intinya adalah berbicara dengan Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.